Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video baru dan di video kali ini tuh aku akan mereview salah satu novel mystery thriller yang berjudul Vanishing Girls atau judul terjemahannya itu Menjadi Mengejar Darah yang ditulis oleh Lauren Oliver. Dan bagaimana impresiku terhadap novel ini? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Vanishing Girls ini bercerita tentang kakak beradik yaitu Nick dan Dara yang tinggal di Somerville. Mereka berdua ini dikenal baik oleh teman-teman sebaya mereka, kemana-mana selalu berdua, tertawa riang, dan terlihat mirip satu sama yang lainnya. Akan tetapi, keluarga mereka bisa dikatakan tidak sempurna karena ayah dan ibu mereka memilih untuk bercerai dan mulai berusaha untuk tidak mengungkit segala macam masalah yang pernah terjadi. Hingga suatu saat terjadi sebuah kecelakaan besar yang perlahan mulai mengubah hidup Nick dan Dara. Keduanya mulai dikerubungin dengan perasaan aneh, perasaan bahwa ada yang ganjil dari satu sama lain yang sama-sama mulai menciptakan jarak di antara kedua mereka. Lama-kelamaan Nick merasa jenuh, kemudian jengah dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Dara di hari ulang tahunnya. Namun ternyata Dara tidak hadir di acara ulang tahunnya sendiri dan pada saat itu Nick langsung tahu ada yang sesuatu yang gak beres dengan adiknya Dara. Pertanyaannya, apa yang terjadi dan bagaimanakah Nick berusaha mengembalikan segala sesuatunya seperti dulu? Kamu bisa baca sendiri di novelnya ya. Oke, sekarang aku akan mulai dengan narasinya dulu. Novel ini dituturkan dengan sudut pandang orang pertama yang akan bergantian dari sudut pandangnya Nick dan Dara. Awalnya aku tuh nggak mengira sama sekali atau kurang ngeh dengan adanya pergantian sudut pandang ini karena bisa aku katakan sama sekali mirip. Baik dari cara pemikirannya, terus kemudian apa yang terjadi ke mereka juga. Dan meskipun keduanya ini memang memiliki kepribadian yang cukup berbeda, tapi aku sendiri itu kayak merasakan adanya kemiripan satu sama lain. Untuk dari POV-nya Nick, kita bisa tahu bagaimana dia itu mencoba memahami segala sesuatu, kemudian hubungannya dengan adiknya yang cukup kurang baik beberapa waktu ke belakang, dan juga scene-scene dimana hubungannya dengan orang tuanya yang juga kurang akur gitu ya. Nah, sementara untuk di sisi point of view-nya Dara, kita bisa tahu bahwa dia sendiri juga terlihat gengsi untuk mendekat ke kakaknya, dan dia mulai membangun hubungan platonik dengan semua orang dan bersikap bahwa hidup ini akan selalu berakhir. Sekarang untuk alurnya, di sini tuh diceritakan secara maju mundur dengan penanda sebelum dan sesudah. Tentu ini dimaksudkan untuk mengacu ke kejadian kecelakaan yang menimpa Nick dan Dara. Nah, dengan adanya permainan waktu ini, para pembaca akan dibuat penasaran sebenarnya kecelakaan macam apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya. Kemudian apa pemicunya dan ribuan pertanyaan lain akan terus bergulir seiring kita membaca ceritanya sampai dihadapkan dengan masalah baru yang lain. Di beberapa scene, kita akan mengikuti semacam diary baik dari punyanya Dara ataupun punyanya Nick tentang keluh kesah hidup mereka, dan ada juga sesi konsultasi dengan psikiater. Nah, kemudian di sini mulai muncul pertanyaan baru lagi, yaitu sebenarnya apa peran psikiater ini? Apakah novel ini berbalut psikologis atau bukan? Nah, itu nanti kalian akan mengetahui jawabannya setelah selesai membaca novel ini. Dan itu juga berarti kelihayan penulis tuh memang baik gitu ya dalam memasukkan unsur-unsur seperti itu yang membuat novelnya nggak jadi kalah menarik. Lanjut ke tokoh-tokohnya, bisa aku bilang ini cukup kuat ya penggambarannya ya, terutama Nick sebagai tokoh utama kita. Bukan berarti Dara itu tidak berperan sebagai tokoh utama, cuman ketika kalian membaca sampai selesai, kalian akan mengerti kenapa aku menyebutkan Nick sebagai tokoh utama. Memang sih partnya Nick ini cukup banyak ya dalam cerita, dan kita bisa melihat atmosfernya itu dari cerita yang dihasilkan oleh POV-nya Nick. Seperti yang tadi aku bilang ya, di sini tuh kita akan menemui beberapa tokoh-tokoh lain yang contohnya seperti Parker, yaitu sahabat Nick dan Dara ketika masih kecil. Kemudian ada Ariana, temannya Dara di SMA. Ada Alice, rekan kerjanya Nick. Kemudian ada Andre, lelaki misterius yang juga ditemui Dara ketika dia SMA, dan masih banyak lagi. Aku merasa tokoh-tokoh di sini nih bisa kayak berlagak gitu ya, menjadi penentu utama di ceritanya bahkan sampai ceritanya selesai. Lanjut ke hal yang aku suka dari novel ini. Pertama-tama, keluasan penulisan dari novel ini yang enak banget untuk dibaca. Mungkin karena sebelum membaca novel ini tuh aku sempat membaca beberapa buku non-fiksi dengan tema yang cukup berat. Jadi makanya ketika membaca novel ini tuh langsung mengalir dan enak banget untuk diikutin sampai selesai. Dan aku bisa tersedot gitu ya untuk masuk ke ceritanya dengan mudah dan langsung dibuat penasaran dengan apa yang terjadi, terutama di malam kecelakaan tersebut. Dan juga di sini aku suka banget dengan bagaimana penulis bermain-main dengan timeline
yang membuat pembaca itu langsung mencocokkan kepingan antar puzzle gitu ya. Dan itu nanti akan berujung ke sebuah plot twist. Nah, ngomongin tentang plot twist, aku nggak nyangka kalau bakal ada plot twist yang cukup bikin terperangah. Sebenarnya memang bukan sesuatu yang wow banget. Bahkan ku yakin untuk beberapa orang yang terbiasa membaca novel misteri gitu ya, ini tuh cukup umum ditemui di beberapa cerita-cerita tersebut. Tapi akhirnya aku sadar bahwa plot twist ini tuh akhirnya menjawab kenapa di beberapa bagian itu rasa-rasanya tuh aneh gitu ya. Khususnya dengan adanya psikiater yang tiba-tiba yang bikin kita itu jadi kayak bertanya-tanya gitu ya, apa sebenarnya peran psikiater itu gitu kan. Dan juga kenapa Dara ini tidak hadir di acara ulang tahunnya sendiri dan semacamnya. Itu kalian bisa baca sendirilah di buku ini untuk membuktikan plot twist tersebut. Sementara untuk hal yang aku kurang suka di sini kayaknya ini masih minor aja sih, yaitu di beberapa kalimat itu masih terlalu banyak koma gitu ya. Padahal itu bisa dihapus koma-komanya hingga menjadikan satu kalimatnya itu utuh gitu, dan itu enak untuk dibaca. Lebih enak dibaca kalau tanpa over koma gitu ya. Selain itu juga aku merasa di sini bahwa ada diselipkannya kasus gadis 10 tahun bernama Madeline Snow yang menurut aku ini kayak bumbu misteri tambahan aja, tapi tidak dalam lingkup konflik utamanya gitu, paham gak sih? Dan itu menurut aku nggak ada korelasinya sama sekali ya dengan topik utama atau konflik utama di buku ini. Dan penyelesaiannya itu juga menurut aku sedikit terburu-buru ya untuk si kasus Madeline Snow itu. Jadi ya kayak menurut aku nggak relevan aja lah kayak gitu ya untuk dimasukin. Nah, atas beberapa pertimbangan tersebut, aku mau memberikan Vanishing Girls ini 4,5 dari 5 bintang. Aku mau merekomendasikan novel ini buat kamu yang suka baca buku-buku dengan genre misteri dan juga thriller yang juga bermain-main dengan timeline. Oke, kayaknya segitu dulu untuk video review aku mengenai Vanishing Girls yang ditulis oleh Lauren Oliver. Kalau kamu pernah baca juga untuk buku ini, bisa coba share di kolom komentar di bawah pendapat kalian tuh seperti apa. Aku akhiri dulu videonya sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah!